got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. Bring it down. Di sini saya akan menjelaskan patofisiologi neuropatik diabetik. Sebelumnya, apa sih neuropatik diabetik? Neuropatik diabetik merupakan suatu gangguan pada saraf perifer, otonom, dan saraf kranial yang ada hubungannya dengan diabetes mellitus atau DM. Keadaan ini disebabkan oleh kerusakan mikrovaskuler yang meliputi pembuluh darah yang memperdarahi saraf. Untuk itu, perlu diketahui bahwa DM atau diabetes mellitus ada kaitannya dengan neuropatik diabetes. DM sendiri adalah penyakit metabolis kronis yang ditandai oleh peningkatan kadar gula darah. Sedangkan neuropatik diabetes adalah komplikasi umum dari diabetes yang terjadi karena kerusakan pada saraf akibat efek dari diabetes yang tidak kontrol. Dengan demikian, diabetes mellitus dan neuropatik diabetik saling berkaitan secara erat, di mana diabetes mellitus menjadi faktor risiko utama bagi perkembangan neuropatik diabetik melalui berbagai mekanisme patofisiologi yang kompleks. Selanjutnya, ada beberapa jenis neuropatik diabetik. Yang pertama, neuropatik perifer, yang kedua neuropatik otonom, yang ketiga neuropatik vokal, yang keempat neuropatik otonom kardiovaskuler. Sebelumnya kita bahas satu persatu jenis neuropatik diabetik. Yang pertama tadi neuropatik perifer. Neuropatik perifer ini jenis neuropatik diabetik paling umum. Neuropatik perifer mempengaruhi saraf sensorik yang dapat menyebabkan mati rasa, kesemutan, atau nyeri pada kaki, tangan, dan area tubuh lainnya. Ini juga dapat mempengaruhi koordinasi dan keseimbangan. Yang kedua, neuropatik otonom. Neuropatik otonom ini mempengaruhi saraf yang mengendalikan fungsi otomatis tubuh seperti sistem pencernaan, jantung, dan kelenjar keringat. Ini dapat menyebabkan masalah pencernaan seperti diare atau sembelit, gangguan pada jantung dan tekanan darah, serta masalah dengan kontrol kandung kemih. Yang ketiga, neuropatik vokal. Neuropatik vokal juga dikenal sebagai mononeuropatik, mempengaruhi saraf tunggal atau sekelompok saraf di suatu area tubuh. Ini dapat menyebabkan kelemahan otot atau nyeri di area yang terpengaruh seperti pergelangan tangan, kaki, atau wajah. Yang keempat, neuropatik otonom kardiovaskular. Ini adalah subjenis dari neuropatik otonom yang secara khusus mempengaruhi sistem saraf otot yang mengatur jantung dan pembuluh darah. Ini dapat menyebabkan ketidakmampuan tubuh untuk mengatur denyut jantung dan tekanan darah dengan baik, meningkatkan risiko komplikasi kardiovaskuler. Dari keempat jenis neuropatik diabetes dapat memiliki gejala dan dampak yang berbeda, dan pengolahannya biasanya melibatkan pengendalian gula darah yang ketat, pengobatan simptomatik, dan perubahan gaya hidup untuk mengurangi risiko komplikasi yang lebih serius. Yang berikut penyebab neuropatik diabetik. Neuropatik diabetik disebabkan oleh sejumlah faktor yang terkait dengan diabetes mellitus. Beberapa penyebab utama neuropatik diabetik terutama. Yang pertama, hiperglikemia, yaitu kadar gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol dapat menyebabkan faktor risiko utama untuk neuropatik diabetik. Hiperglikemia juga dapat merusak pembuluh darah kecil dan saraf serta mengganggu fungsi normal mereka. Penyebab yang kedua, kerusakan pembuluh darah.
Kerusakan pembuluh darah ini dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah kecil dan besar. Akibatnya, aliran darah dan suplai oksigen ke saraf terganggu. Dapat menyebab kerusakan dan gangguan fungsi saraf. Yang ketiga, glikasi non-enzimatik, yaitu meningkatkan kadar glukosa darah, menyebabkan glikolisis non-enzimatik, di mana molekul gula beraksi dengan protein dan tubuh. Ini menghasilkan pembentukan produk aktif glikasil lanjutan yang merusak struktur protein dan memicu respon inflamasi yang merugikan saraf. Yang keempat, peradangan. Diabetes menyebabkan peradangan kronis dalam tubuh yang dapat merusak saraf dan pemburukan neuropatik diabetik. Ini dapat meningkatkan kadar sitokis, proinflamasi, dan aktivitas jalur molekul yang terlibat dalam respon imun terhadap kontribusi pada peradangan ini. Yang kelima, stres oksidatif, yaitu ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan kemampuan tubuh untuk menghilangkannya. Ini dapat merusak sel-sel saraf dan mempercepat perkembangan neuropatik diabetik. Yang berikut, faktor genetik dan lingkungan. Faktor-faktor genetik dan lingkungan ini juga dapat memainkan peran dalam perkembangan neuropatik diabetik. Beberapa orang memiliki kecenderungan genetik untuk mengembangkan neuropatik diabetik, sementara faktor lingkungan seperti gaya hidup tidak sehat dan paparan toksin tertentu juga dapat memperburuk kondisi tersebut. Komplikasi dari semua faktor ini menyebabkan kerusakan saraf sensorik dan motorik yang menghasilkan gejala neuropatik diabetik seperti kesemutan, mati rasa, nyeri, dan kelemahan pada ekstremitas. Pencegahan neuropatik diabetik. Pencegahan neuropatik diabetik melibatkan pengolahan diabetes secara menyeluruh dan upaya untuk mencegah atau mengurangi risiko kerusakan saraf. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah neuropatik diabetik. Yang pertama, kontrol gula darah, yaitu pengendalian gula darah yang ketat yang sangat penting untuk mencegah atau mengurangi risiko neuropatik diabetes. Yang kedua, pengelolaan tekanan darah dan kolesterol. Ini memelihara tekanan darah dan kadar kolesterol yang normal juga dapat untuk menjaga kesehatan saraf. Yang ketiga, berhenti merokok. Merokok dapat merusak pembuluh darah dan memperburuk neuropatik diabetik. Berhenti merokok dapat membantu mengurangi risiko komplikasi. Yang keempat, konsumsi alkohol yang terbatas. Alkohol dapat merusak saraf dan meningkatkan risiko neuropatik. Yang kelima, perawatan kaki yang baik, yaitu memperhatikan kesehatan kaki yang penting untuk mencegah luka dan infeksi yang dapat memperburuk neuropatik diabetik. Yang keenam, pemeriksaan rutin. Penting untuk menjalani pemeriksaan rutin oleh dokter untuk memantau kondisi kesehatan secara keseluruhan dan mendeteksi gejala neuropatik diabetes secara dini. Yang ketujuh, penggunaan obat tambahan. Ada beberapa obat tambahan seperti vitamin B12 yang telah diteliti untuk potensinya dalam mengurangi risiko neuropatik diabetik. Namun konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan obat tambahan. Penerapan langkah-langkah ini dalam gaya hidup sehari-hari dapat membantu mengurangi risiko neuropatik diabetik dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan bagi individu dengan diabetes.